Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri dari 11 Sains 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi fungsi, yaitu materi fungsi yang pertama yaitu adalah relasi. Relasi itu ada 3 jenis: surjektif, bijektif, dan injektif. Sebelum lanjut, pertama-tama kita harus tahu, yaitu di relasi itu ada dua, yaitu domain dan kodomain. Jadi syarat fungsi itu yaitu domain harus habis dan domain tepat atau pasangan di kodomain. Jadi yang pertama kita tulis. Nah, bukan fungsi itu saya punya contohnya, yaitu di bawah ini. Contohnya itu yang pertama, ini adalah fungsi, yaitu domain 1, 2, 3 dan kodomain A, B, C. Lalu kita langsung hubungkan antara mereka berdua, domain dan kodomain. Nah, ini tuh termasuknya ke surjektif. Nah, yang satu contoh ini itu termasuknya dengan injektif, karena di injektif itu ada yang di kodomainnya ada yang tersisa, yaitu si B. Kita buat yang bukan fungsi, yaitu domainnya 1, 2, 3 dan kodomainnya itu ada A, B, C, D. Nah, di salah satu domain ini ada yang memilih 2 kodomain. Di dalam fungsi itu tidak boleh, karena di dalam fungsi itu domain tidak boleh berselingkuh atau mendua atau memilih 2 tujuan, atau yang dimaksud dengan 2 kodomain. Lanjut, jadi di sini saya punya contoh surjektif, yaitu untuk domainnya itu A, B, C, dan D. Dan kodomainnya itu 1, 2, dan 3. Di surjektif ini ada yang memilih 2 domain, ada yang memilih 1 kodomain, yaitu B dan C memilih ke kodomain 2. Jadi untuk contohnya itu, surjektif itu ibarat Andi, Bunga, Caca, dan Dina itu memiliki masing-masing universitas di dalam kodomainnya ini, yaitu semisal Andi ke Universitas Indonesia, lalu Bunga dan Caca itu memilih ITB, dan si Dina memilih Unair atau Universitas Erlangga. Jadi di dalam relasi surjektif ini ada dua domain yang memilih 1 kodomain, yaitu B dan C memilih kodomain 2. Jadi artinya sebuah fungsi disebut surjektif jika daerah hasil fungsi f sama dengan daerah lawan. Untuk yang kedua, saya akan mencontohkan bijektif, yaitu untuk domain A, B, dan C, dan kodomainnya adalah 1, 2, 3. Nah, bijektif ini adalah hubungan relasi atau relasi yang masing-masing
memilih satu kodomain. Satu domain itu memilih satu kodomain. Jadi tidak ada yang dalam dua domain memilih satu kodomain. Jadi mereka mengarah kepada masing-masing jalannya. Jadi artinya itu sebuah fungsi disebut bijektif jika dan hanya jika f adalah fungsi f satu. Lanjut, saya akan menjelaskan yaitu relasi injektif. Untuk domain yaitu A, B, dan C, dan kodomainnya itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita arahin aja dulu ya. 3. Lalu di relasi injektif ini masing-masing domain sudah memilih kodomainnya masing-masing. Tetapi ada salah satu kodomain yang tidak dituju oleh masing-masing domain. Jadi artinya setiap unsur yang berbeda di A memiliki peta pada yang saling berbeda di B. Lanjut, ini saya akan menjelaskan tentang materi nilai fungsi. Di sini saya punya contoh soal yaitu di nomor 1 ini fx sama dengan 3x min 1 dan tentukan nilai dari f min 2. Itu kita langsung aja kerjakan. F min 2 kita langsung masukin aja karena ini x nya sudah ditemukan. Lalu kita masukin aja langsung 3x min 1. Lalu 3 dikali min 2 min 1 sama dengan 3 kali min 2 adalah min 6, lalu dikurang 1 yaitu min 7. Dan saya punya contoh soal nomor 2 yaitu fx sama dengan 2x min 5 dan tentukan a fx a yaitu fx plus 1 dan b f min 3. Lalu kita awal-awal kita cari fx plus 1 nya yaitu 2 dikali x plus 1 min 5. X plus 1 nya dari mana sih? Dari sini. Karena fx x nya kan ini ada di sini ya, 2 kita masukkan aja 2x. X ini adalah ini tuh ibaratnya x. Lalu langsung aja kita masukin 2 dikali x plus 1 min 5. Lalu kita cara pengaliannya tuh gini, kali pelangi namanya. 2 dikali x adalah 2x, lalu ditambah 2 kali 1 adalah 2, lalu kita turunkan saja min 5 nya. Kita jumlahkan karena di sini nggak ada yang sama dengan yang memiliki variabel. Kita langsung turunkan saja 2-nya, 2x plus 2x, lalu 2 dikurang 5 adalah min 5. Tunggu sebentar. 2 dikurang 5 adalah min 3. Sudah. F x plus 1 sudah kita temukan. Lalu kita masukkan saja di pertanyaan di B. Itu tinggal kita masukkan 2x min 3 sama dengan 2 dikali min 3 dikurang 3. Maaf, 5 ya. Saya salah. 5. Lalu kita masukkan ini dari mana sih min 3-nya ini? Min 3-nya ini adalah dari sini. Ini tuh ibaratnya x juga. Lalu ini kan x. Nah, ini juga x. Jadi kita masukkan aja min 3-nya. Lalu kita jumlahkan, kita kalikan 2 kali min 3 adalah min 6. Terus kita
kurang 5. Min 6 kurang min 5 adalah min 11. Oke, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi operasi fungsi. Di sini saya punya contoh soalnya, yaitu fx sama dengan x plus 1, gx sama dengan 2x, dan yang ditanyakan adalah fx plus gx, dan yang b f plus g dalam kurung 3. Kita kerjakan. Jawaban A adalah fx sama dengan plus gx sama dengan, karena x plus 1 di depan, kita tulisnya itu di depan saja, x plus 1, lalu kita langsung masukkan aja plus 2x sama dengan, karena di sini hanya x dan 2x yang kita bisa kerjakan, langsung aja kita tulis 3x plus 1. Lanjut, kita yang kedua, yaitu f plus g 3, yaitu kita tinggal masukkan aja yang hasil dari sini, yaitu 3 dikali 3 plus 1, yaitu 9 ditambah 1 adalah 10. Lanjut, kita di sini punya soal perkalian dari si operasi fungsi ini, yaitu fx sama dengan x plus 1, hx sama dengan 3x min 2. Lalu ditanyakan yaitu fx min gx, dan b h dikali f, dan x itu sama dengan 2. Lalu kita jawab. Untuk A itu kita masukkan f x dikali hx sama dengan, kita langsung turunkan aja x plus 1 dan 3x min 2, yaitu ini kita kali pelangi, yaitu x dengan 3x, x kali min 2, lalu 1 dikali 3x dan 1 dikali min 2, yaitu di sini kita langsung kalikan saja. X dengan dikali 3x yaitu 3x kuadrat, lalu x dikali min 2 adalah min 2x, lalu kita 1 kali 3x itu adalah plus 3x, 1 dikali min 2 itu adalah min 2. Lalu karena di sini nggak ada yang 3x atau x kuadrat, langsung kita turunkan saja x kuadrat min 2x plus 3x plus 3x adalah plus x min 2. Ini adalah hasil dari A. Lalu kita kerjakan yang B, yaitu h kali f dan x nya 2. Lalu kita kerjakan yaitu 3x kuadrat, 3x min 2 x plus 1. Lalu kita seperti tadi, kita kalikan pelangi ini dengan ini dengan ini, min 2 dengan x, min 2 dengan 1. 3x kali x itu adalah 3x kuadrat, lalu 3x kali 1 itu adalah plus 3x, min 2x kali min 2 dikali x adalah min 2x, min 2 dikali min 1 dikali 1 adalah min 2. Lalu kita kerjakan yaitu 3x kuadrat plus plus x min 2 adalah 3x kuadrat x min 2. Lalu kita langsung masukkan saja, maaf ini x,
F ini 2 sama dengan karena sini udah kita temukan 3x kuadrat, langsung kita masukkan saja x nya. Enggak. 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2, itu 3 dikali 2 kali 2 adalah 4, atau 2 kuadrat itu disebutnya dengan 2 kali 2 4 plus 2 min 2. Nah, 3 dikali 4 adalah 12 tambah 2 min 2. Langsung kita jumlahkan saja, 12 tambah 2 adalah 14 kurang 2 sama dengan 12. Melanjutkan materi tentang domain fungsi. Di sini saya mempunyai dua soal. Yang pertama itu adalah fx sama dengan 2x min 5, maka df-nya sama dengan, dan nomor 2 adalah fx sama dengan 5x plus 4 per 3x min 7, dan ditanyakan df-nya juga. Lalu kita kerjakan nomor 1, yaitu jawab. Kita langsung, karena di sini akar itu menggunakannya lebih dari, dan sedangkan kalau misalnya si perpecahan ini dia menggunakannya itu tidak sama dengan. Oke, kita jawab dulu. Karena di sini soalnya dalam akarnya itu 2x min 5, 2x min 5 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita masukkan, kita pindahkan 5 min 5 ini ke sini, yaitu menjadi 2x lebih dari sama dengan 5. Udah. Jadi kita masukkan atau kita pindahkan duanya ini ke sini juga, yaitu menjadinya seperti ini, x lebih dari sama dengan 5 per 2. Lalu untuk domain fungsinya ini, yaitu x, di mana x lebih besar dari 5 per 2. X bilangan rasional. Lalu yang kedua, nomor 2, fx sama dengan 5x plus 4 per 3x min 7. Di sini, di dalam domain fungsi ini, kita hiraukan saja pembilangnya. Kita hanya menggunakan 3x min 7-nya saja. Jadi kita langsung kerjakan 3x min 7. Ingat ya, kalau misalnya perpecahan itu tidak sama dengan, kita menggunakan tidak sama dengan 0. Lanjut, seperti biasa kita pindahkan min 7-nya ke pindah ruas. 3x tidak sama dengan 7. Lalu yang kedua, kita pindahkan 3-nya ke sini menjadi pecahan. X tidak sama dengan 7 per 3. Lalu kita buat domain fungsinya, yaitu x, di mana x tidak sama dengan 7 per 3, x bilangan rasional. Kita masuk ke fungsi inverse. Di sini saya punya dua contoh soal, yaitu fx sama dengan 2x dan ditanyakan f inverse. Dan yang kedua ini adalah fx sama dengan 3x min 3x. Nah, ini diinverskan. Oke. Langsung kita jawab.
fx sama dengan 2x. Fx ini kita jadikan sebagai y, yaitu diibaratkannya itu inverse. Jadi inverse. Lalu kita masukkan y sama dengan 2x. Kita pindahkan 2 ini ke y. 2 ini ke pindah ruas atau seberangnya. Yaitu jadi y per 2 sama dengan x. Karena di sini karena di sini masih y, jadi kita ubah aja ke x langsung. X per 2 sama dengan x. Tunggu sebentar, ini kita pindahkan jadi f min 1 x sama dengan x per 2. Lanjut, kita di sini ada nomor 2, yaitu fx sama dengan min 3x di inverse. Lalu langsung aja kita seperti tadi, fx nya ini kita ubah ke y, yaitu dengan inverse. Lalu langsung aja kita kerjakan y sama dengan min 3x dengan seperti tadi, kita min 3 nya kita rubah karena di sini min, nah kita ubah jadi ke plus, yaitu karena di sini min, kita langsung aja y per min 3. Salah, maksud saya tuh min y per 3 sama dengan x. Karena di sini masih y, langsung aja kita ubah y nya itu ke x. X per 3. Ini adalah hasil dari dan contoh soal dari saya. Ini adalah contoh soal dari saya. Lanjut, di sini saya mempunyai satu soal dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah sebuah gabungan fx dan gx untuk dijadikan satu, yaitu atau f bundaran g. Di sini saya punya satu contoh soal, yaitu fx sama dengan 3x plus 2, gx sama dengan 4x min 1, dan tentukan a fog f bundaran gx. Yang b, g bundaran f, dan x nya 3. Lalu kita kerjakan a. Di sini karena yang ditanyakan f bundaran g, langsung aja kita masukkan karena di sini f yang di depan bundaran, kita tulisnya tuh f g x. Lalu kita masukkan 3x plus 2. Lalu kita tulis 3-nya tuh di sini. Jadi di belakangnya, di depannya kita tuliskan fx-nya. Karena di sini x, kan gx itu adalah x. Jadi langsung aja kita masukin 3 dikali 4x min 1 plus 2. Langsung aja kita kalikan pelangi, yaitu 3 kali 4x adalah 12x. 3 kali min 1 adalah min 3. Lalu ini kita turunkan tambah 2. Karena di sini nggak ada yang angka yang bervariabel lagi, langsung aja kita turunin. 12x min 3 ditambah 2 adalah min 1. Ini adalah jawaban dari pertanyaan A. Yang B, yang ditanyakan adalah G bundaran F. Jadi ini adalah kebalikan dari si F bundaran G. Kita tulis saja G bundaran F. Kita tulis X dulu, karena kan kita harus cari G bundaran F nya dulu, yaitu G Fx ke bawah lagi. Kita tulis karena di sini yang
di depan bundaran adalah G, kita masukkan 4x min 1 dulu. Kita tulis 4 di sini. Lalu kita tulis fx min 1. Karena di sini sudah diketahui fx-nya, kita langsung masukin aja. Fx-nya itu 4 dikali 3x plus 2 min 1. Kita langsung kerjakan perkalian pelangi, itu 12x plus 4 kali 2 adalah 8 dan min 1. Karena di sini nggak ada yang bervariabel lagi, kita langsung turunkan saja. 12x plus 8 dikurang 1 adalah 7. Nah, karena di sini sudah kita temukan G bundaran F-nya, langsung kita masukin yang ditanyakan nomor B, yang angka B, yang huruf B ini. Itu G bundaran F 3. Karena kita sudah menemukan G bundaran F-nya, langsung aja kita masukin 12x plus 7, 12 dikali 3 plus 7. 12 kali 3 adalah 36 ditambah 7. 36 ditambah 7 adalah hasilnya 43. Ini adalah pembahasan dari materi fungsi komposisi. Di sini saya punya contoh soal untuk fungsi luarnya, yaitu f bundaran G x sama dengan 6x plus 1. Untuk fx-nya adalah yang ditanyakan, dan gx-nya itu adalah x plus 1 per 3. Lalu kita langsung masukin aja, karena di sini yang kita tanyakan f kita tulis saja gx sama dengan 6x plus 1. Lalu kita ini jadikan ke x lagi, yaitu 6 dikalikan, kita masukkan x nya, x plus 1 per 3 ditambah 1. Karena kita bisa coret ini, 6 bagi 3 adalah 2, yaitu 2x plus 1 tutup kurung plus 1. Kita kalikan pelangi lagi, yaitu 2x dan 2 kali 1, yaitu 2 kali x adalah 2x, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 2x plus 3. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya Fazri, mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak benar atau jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.